Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman guru? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan Heni Ambarsari di sini untuk berbagi ilmu, tip, dan trik. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan berbagi tip dan trik bagaimana caranya kita mempersiapkan soal untuk ujian ataupun ulangan yang akan dikirim kepada siswa kita dalam keadaan kita sedang offline atau tidak terhubung dengan internet. Mungkin kuota kita sedang habis ya pada malam hari, kita ingin kerja tetapi kuota tidak ada. Jadi langkahnya adalah kita persiapkan dulu soal-soal yang akan kita kirim. Tidak pakai ketik-ketik soal, kerjanya cepat dan hemat waktu. Kita coba ya. Contohnya di sini saya mempunyai soal yang saya simpan di Microsoft Word yang bisa dikatakan bank soal ya, yang saya download dari berbagai macam blog saya browsing dari internet, saya kumpulkan di Word ini. Nah, soal-soal ini akan saya cari yang memang materinya yang akan saya kirim ke siswa untuk soal ulangan atau soal semesteran. Nah, di sini saya menggunakan fasilitas screenshot. Kalau di handphone screenshot, tetapi kalau di Windows kita punya fasilitas namanya Snap Tool atau bisa bilang dengan sniper lah seperti itu ya. Contohnya seperti ini soal yang sudah saya persiapkan untuk saya pilih menjadi soal ujiannya atau ulangannya. Kita nggak pakai ketik-ketik di sini biar cepat saja. Kita pakai yang ini. Kita buka saja window kita sebelah sini. Kemudian kita ketikkan SN. SN ini singkatan dari Snip and Sketch atau Snipping Tool. Ada dua di sini, bisa dipakai salah satunya. Saya pakai Snap Tool aja atau Snap and Cat. Ini saya klik. Kemudian sini akan muncul kotak ya. Kemudian kita new. Setelah kita new maka akan seperti lembar gelap sepertinya. Nah, di sini tanda mouse-nya akan berubah seperti tanda plus. Kita letakkan di ujung soal. Kemudian klik tahan mouse-nya atau scroll yang ada di laptop. Kemudian kita geser, warnanya berbeda tuh. Ini yang akan kita ambil atau kita screenshot atau kita snap. Kalau sudah pas, kita lepaskan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah soal pertama yang akan saya ambil. Ini jadi soal 1 ya. Kita simpan, save. Kemudian kita kasih nama 1 aja. Ini karena saya nomor 1. Nah, nanti soal ini akan berextension PNG atau file foto. Seperti itu ya. Kemudian kita save. Kemudian selanjutnya untuk soal kedua, caranya sama. Klik lagi new-nya. Kemudian yang ini akan saya jadikan soal kedua. Caranya sama. Klik tahan, kemudian kita blok sampai batas soal yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Lepas. Kemudian sudah di sini sudah pas. Sini simpan lagi, save. Kemudian kita kasih nama 2 untuk soal kedua. Foldernya di downloadan, diingat Bapak Ibu ini penting sekali untuk mengambil soal pada saat kita berada di Google Classroom nanti. Kemudian kita save kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau soal selanjutnya tidak ada di sini, kita akan mengambil soal di halaman berikutnya, maka kita harus pastikan dulu soal itu berada di posisi layar. Terlihat di layar, jangan sampai terpotong. Contohnya saya akan mengambil soal yang bergambar. Saya cari dulu. Nah, ini contohnya, ini soal yang akan saya ambil untuk soal ketiga dan keempat. Misalkan ini soal ketiga dan keempat.
harus terlihat di layar seperti ini saat kita nanti akan mengambil fotonya. Oke, snap toolnya ada di sini. Ini snap toolnya. Saya klik lagi supaya terbuka. Kemudian saya klik new. Kemudian saya ambil soal ketiga saya yang ini. Kemudian saya lepas lagi. Kemudian di sini saya simpan lagi. Saya kasih nama. Ini Bapak Ibu terlihat ya. Nomor 1, 2, saya ketikkan angka 3. Kemudian saya save. Begitu seterusnya untuk soal-soal berikutnya. Bapak Ibu ingin buat soal 20 kah, 30 kah, 40 kah, diulang lagi dengan cara yang sama. Soal isian bagaimana? Sama juga. Soal isian sama juga. Kita snap tool aja. Nanti pada saat di Google Classroom yang membedakan adalah pilihan pengisiannya, pilihan ganda, atau kalau isian kita pilih isian singkat atau isian panjang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di Google Classroom. Saya sedang online atau terhubung dengan internet. Kemudian sudah saya persiapkan soal-soal secara offline tadi ya. Kemudian sekarang akan saya masukkan ke tugas kelas untuk dikirim ke anak-anak. Kita klik tugas kelasnya, kemudian kita tambah atau buat tugas kuis. Kemudian sini kita ketikkan judul tugasnya, kemudian petunjuknya, kemudian kita masuk ke blank quiz. Kemudian judulnya saya isikan penilaian harian 1. Di sini juga sama penilaian harian 1. Kemudian biasa kita pengisian nama untuk anak-anak nanti mengisi nama. Kemudian di sini juga ada kelasnya, kita isikan seperti biasa. Nah, ini yang akan kita masukkan adalah soal-soal yang tadi kita sudah persiapkan. Secara offline kita masukkan di sini. Caranya seperti ini. Di sini ada gambar. Ya, jadi biasanya kalau kita mengetik soal, kita di pertanyaan di sini. Tapi karena kita mengambil foto atau gambar, maka ini kita klik saja yang di sini. Kemudian kita cari. Di sini saya menyimpan di downloadan. Kemudian ini contoh aja Ibu Bapak ya. Saya ambil 1. Kemudian untuk soal nomor 1. Kemudian saya open. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ini bisa kita perbesar. Seperti ini. Juga bisa kita perkecil. Nah, yang penting pas-pasnya saja seperti ini, secukupnya. Nah, karena soal ini kita berbentuk foto, jadi dia letaknya di bawah. Pertanyaannya kosongkan saja, nggak masalah. Kemudian ini opsinya, di sini sudah ada ABC-nya. Di sini supaya anak-anak bisa memilih, opsinya juga kita isikan. Opsi A, opsi B, C, kemudian D. Seperti itu. Kemudian setelah itu seperti biasa, ini wajib diisi, kita klik seperti ini, kemudian kita buat kunci jawabannya. Oke, karena mungkin soal ini saya akan berikan soalnya 50 ya. 50 soal berarti kalau mencapai nilai 100 berarti akan saya kasih nilai 2 di sini. Nanti 2 kali 50 100 nanti nilainya kalau betul semua. Kemudian isi kuncinya adalah jaringan, misalkan saya isikan misalnya C seperti itu. Ini kuncinya. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai, kita klik selesai. Oke, sudah selesai soal pertama kita. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua sama, kita tidak kita ketik tempes, kita copy aja karena soal ini bentuknya sama, nilainya sama,
Hanya yang berbeda nanti adalah kuncinya, maka kita di sini kita kopikan saja Bapak Ibu. Duplikasi. Kita klik duplikasinya, maka akan muncul di bawahnya seperti soal yang di atas. Nah, ini sama sekali ya. Ini sama, tapi yang ini yang kita akan rubah. Kita klik yang di bawah. Oke, kita ke bawah dulu biar terlihat. Di sini kita hapus. Kemudian kita ambil lagi yang di sini, klik. Kita ambil lagi, cari untuk soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Saya pilih soal yang kedua, kemudian saya open. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini akan muncul soal yang kedua. Sama, silakan disetting aja besar kecilnya. Kemudian pilihan gandanya sama, ABC opsionalnya sama. Mungkin yang membedakan wajibnya juga sama. Yang membedakan adalah kuncinya. Kita pindahkan aja kuncinya. Contohnya adalah kuncinya di sini kita pindahin, yang benar adalah C. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik selesai. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapat 2 soal tanpa mengetik. Ya, kita sudah ambil saja dari soal yang sudah kita snap tool atau kita screenshot. Kerjaan kita lebih mudah, lebih cepat ya. Nah, ini Bapak Ibu kerjaan kita sama untuk beberapa soal sebanyak apapun sama cara kerjanya. Jadi tinggal Bapak Ibu duplikasi saja. Saya ulang lagi lah biar mantap ya. Kemudian kita turun ke bawah, ini duplikasinya. Di sini titik 3 ini kita hapus. Kemudian di sini kita ambil lagi. Kemudian kita cari lagi. Kemudian ini soal yang ketiga. Kemudian kita open lagi, kita tunggu sebentar. Kemudian maka akan muncul soal yang ketiga. Tinggal kita setting aja. Oke, seperti itu. Nah, yang ini langsung aja ke kunci jawaban. Kita pindahkan contohnya ke A kuncinya. Ini dihapus, klik aja. Kemudian kita selesai. Oke, sudah ada 3 soal. Cepat sekali ya Bapak Ibu karena soalnya sudah kita siapkan secara offline tadi. Oke Bapak Ibu, demikian tips dan trik dari saya untuk pengiriman dan lain-lain seperti biasa saja ya. Bapak Ibu bisa kirim seperti Bapak Ibu mengirim yang Google Chrome yang sudah nggak ada perbedaan. Yang membedakan adalah cara mengambil soal dengan menggunakan file foto JPEG yang kita ambil dari screenshot tadi dan kita ambil dari snapper. Itu saja tips dan trik saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.